Jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonyo dan narasumber ini narasumber yang wow, saya bilang pegel. Kamu jangan ketawa, nanti ketahuan. Cara ketawamu itu ketahuan. Pegel, penduduk gelap. Nah, oke, kita kilas balik ya. Apa yang menyebabkan overstay? Karena keadaan, di sisi lain karena masih butuh duit. Nah, bisa nggak turun kan? Bisa nggak turun juga. Oh, 6 bulan break. 6 bulan break, nyelesain utang dulu. Ya, terus break, Ya break, terus apply lagi. Tapi nggak pulang Indonesia. nggak pulang. Ya gimana mau turun, sakit kan? Masih mau fight sebenarnya, cuma ya karena Disuruh keadaan. pulang. Ya disuruh pulang. Dikasih tiket. Agent udah lama. dikasih tiket sama agent lama. Nggak diambil ya? Nggak diambil. Terus pulang. Dan sampai detik ini berapa tahun guys? Almost 5 years. Ya, hampir 5 tahun ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah hidup di luar. Ini semengeri apa sih hidup di luar? Apa slow, apa enjoy, apa gimana menurut Anda? Lebih mengerikan daripada kuburan Indonesia. Tapi Anda mengambil langkah itu kan? Ya mau nggak mau sih, pasrah ujung-ujungnya. Tapi bukan saran saya kan? Bukan saran sih, tapi didukung. Oh iya ya, waktu itu kan kita cerita ya, ya gimana? Jadi kalau ataupun pilihanmu harus overstay ya kan, udah ada clue-nya begini-begini gitu kan. Ya. Tapi begitu kamu jalani, bener clue-nya itu. Bener sih, alhamdulillah. Ya memang seperti itu ya. Ya intinya ya emang selagi ngejalanin, emang intinya apa ya? Kita boleh lepas kontrol, tapi nggak boleh nggak denger nasihat sih. Gitu ya. Iya, karena ada yang nasehatin aku juga, yang bisa nyelamatin kamu itu doa. Jadi seliar apapun di luar sana, ya jangan lupa berdoa gitu aja. Oh ada backing system ya. Ada. Backing system dari pusat. Ada. Berarti walaupun keluar jalur, Ya. tapi harus ingat, Iya. ya kan? Kita ini siapa dan mau gimana. Iya. Jadi ketemu dengan bandit-bandit, ketemu dengan Wah, sindikat-sindikat. Udah bukan bandit lagi, itu nggak tahu, itu udah kayaknya udah king semua ya. Ya, makan teman. Udah sampai ke tulang-tulangnya pun makan temen jadi. Kalau tulangnya bisa dimakan Iya. juga ya. Dibilangin lebih horor daripada kuburan Indonesia deh pokoknya. Begitu ya. Tapi sekali lagi, selalu kan di setiap sebuah situasi dan keadaan pasti ada nggak enak dan ada enaknya. Nah, Ya. sisi enaknya itu di mana? Kalau Anda menjadi orang gelap. Sisi enaknya di saat kita sakit, kita benar-benar bisa rest. Terus ya Capek lah. ya Kita capek. kita capek, Kita kita sembuhin benar-benar bisa istirahat, meskipun istilahnya kadang-kadang kita butuh seseorang ya, tapi ya di majikan juga intinya yang bisa nolong diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Cuma kita bisa lebih fokus untuk nyembuhin diri kita sendiri gitu loh kalau misalnya di luar. Terus yang kedua ya emang ya gaji, Jamnya teratur. Dan kerjanya jelas ya, jamnya jelas. teratur. Gajinya juga Lumayan. more than enough. More than enough. Tapi bahaya mengancam kiri kanan atas bawah. Ya, Itu ya bagian dari lumayan. risiko. Itu ya kita anggap aja, kita kan nggak sempet olahraga nih, jadi anggap aja lagi macu adrenalin tiap hari. Oh, jadi nilai benefit yang didapatin adalah ya sudah gaji oke, jam lebih teratur. Kalau kita juga mau libur ya libur lah. Iya. Wes peduli setan lah. Pokoknya badanku sakit, capek aku libur. Nggak peduli. Nah, cuman itu yang jadi enaknya ya, dan uang lebih banyak. Nah, jadi orang kan banyak tertarik dengan di situ. Tapi ada nggak kepikiran di mana bahwa mati lu mampus lu? Katanya laler hijau kan? Iya. Ada laler Spot-spot hijau. jantung itu keras ya berarti. Banget. Takutnya ada laler hijau, ada apa ya, serigala berbulu domba juga. Ya itu sih yang kita Siap takutin. menerkam ya. Iya. Jadi orang-orang di sekitar. Iya banget. Bahkan kadang-kadang kan ada satu tempat kerja itu di mana yang jadi serigala berbulu dombanya itu justru orang
restonya sendiri. Oh. Kayak manajernya. Ya bilang aja kayak manajernya sendiri Iya. yang memang jadi bleset. Iya, kadang-kadang manajernya sendiri untuk dia dapat uang juga. Loh. Kadang-kadang kan gitu. Jadi kadang-kadang ada pengalaman. Jebakan, trap. Ya. Jadi Oh, ada dikasih uang yang bisa ngelaporin. Yeah, about 5,000. 5.000. Ya. Oh, Waktu itu 5.000. Waktu itu temen aku dia udah kerja udah lama, udah 3 tahun. Dan itu cuma gara-gara kadang-kadang kan mereka cuma salahnya mereka tuh kadang melampaui jalur ya. Jadi kayak ada pacaran sama sifunya. Oh. Dan sifu yang satu jealous, nggak bisa dapetin, yang satunya mau nggak mau ngelapor. Jadi begitu. Oh, Jadi percintaan. Hai. Oh, motifnya percintaan. Cinta ditolak, 5.000 datang, polisi tangkap. Di sini nggak ada Ini dukun. baru tahu saya. Di sini nggak ada dukun, tapi 5.000 adanya ya, apa? bukan 500 ya, 5.000 ya. More than that. 5,000. Satu kepala ya segitu. Loh, 5 kepala aku nangkepin teman-teman kelar juga ya. Lumayan juga dapat duit. Makanya di Hong Kong tuh ya gitu. Ada laler hijau, ada serigala berbulu domba. Apalagi di luar ya. Iya, ada kuntilanak merah, banyak. Sampai tulang sumsumnya bisa dimakan Kalau tuh. bisa sampai ke tulang sumsumnya dicocok kalau bisa. Ngeri deh pokoknya, siap-siap mental aja. Tapi Anda sudah melewati masa itu kan? Alhamdulillahnya udah. Ah. Alhamdulillahnya udah. Makanya istilahnya ya dulu ibaratnya aku tuh kayak ngerasa kucing banget ya, kayak anaknya kucing banget. Cuma ya sekarang udah Oke ya. Sudah tahu ya mana yang serigala. Baru tahu tadi garangan juga ya. Mana yang baru paham yang namanya garangan juga. Yang cerita seru adalah yang ditangkap polisi terus dilepas lagi terus jam 4 lagi dipanggil. Coba Anda Terus, ceritakan ini gimana? Ini kan teman aku kan kemarin habis part time kan, barusan. Nggak lama pas pulang kerja itu dia kena sama laler hijau. Nggak tahu lah. Sore jam 4 jam 5-an. Jam 4 jam 5 kena ya. Kena. Terus pas lagi katanya laler hijaunya nggak tahu kemana dulu dan dia disuruh diem tuh nunggu di tempat. Ya kebetulan untuk dia lolos dong, tapi ya kabur. Iya, tapi datanya udah dipegang sama laler hijau duluan. Nah, pas sama laler hijaunya udah pergi, dia pulang dong ke kosan. Ya pasti. Dia pikir udah lolos dong. Nggak taunya jam 4 subuh dia ditelepon. Kamu mau datang ke imigrasi apa mau kita jemput? Saya udah megang data kamu digituin. Jam 4 subuh. Bayangin aja tapi ditelepon. alamat kan nggak kena harusnya. Tapi kan KTP bisa dicari, dilacak. Iya, KTP bisa dilacak, tapi lokasi kan nggak dapet. Oh, I know. Dia punya IT dong. Kita mana tahu dia punya NASA mah. Daya khayal Anda terlalu jauh, Bos. Aku nggak bisa ngelogika, Bos. Jadi ketangkep sore, polisinya pergi dulu. Setelah pergi dulu, malam-malam jam 4, ya cuman dengan kata-kata ancaman atau setengah intimidasi, tiba-tiba teman ya sudah store diri lah, udah ketangkep. Padahal sebenarnya mau kabur bisa aja kan. Maybe. Tapi ketakutan dan intimidasi. Tapi itu kita punya chip itu bisa ngelacak kita nggak? Lah kan udah dikasih. No, dia punya chip. Enggak tahu sih dikasih apa enggak. Loh kan KTP-nya dikasih. Dokumennya dikasih semua ke polisi toh. Dia nggak pegang apa-apa. Terus lacaknya dari mana saya tanya? Coba mainkan logikanya. Jangan NASA. Enggak tahu ID-nya dikasih just writing atau udah dikasih dia punya fisik, enggak ngerti juga sih aku. Ya udah berarti masih absurd ya. Tapi intinya kejadian atau faktanya di lapangan, jam 4 dia menyerahkan diri. Intinya subuh-subuh dia ditelepon. Terus setelah ditangkap, setelah dia balik atau setelah proses bercerita nggak sama dirimu? Sempet telepon teman aku. Dia bilang mau paper apa mau pulang. Akhirnya dia pulang. Soalnya kan dia udah nganggur 4 bulan juga. Nggak kerja. Jadi dia cuma jadi dia cuma ngandelin makan dari patadong temannya. Patadong dari temannya? Ya, dari kan sebagian temannya juga ada yang udah jadi paper kan. Jadi dia numpang makan dari Pak Emsop itu. Oh, ya. Jatah. Ya, jatah. You know, di luar itu kalau nggak kuat mentalnya, bahkan dia sendiri pun sampai nganggur 4 bulan ya kan. Ya mungkin udah, kalau dia mau give up dari 1 bulan pertama juga dia udah give up kan. Tapi dia kan masih nggak tahu, mungkin tabungannya masih ada kali dia. Dia bisa sampai serileks itu.
Ya mungkin punya pacar kali ya. Maybe. Ya, Iya. yang bisa nanggung dirinya. Iya. Akhirnya dia slow kan mikirnya. Artinya gini loh. Pride, harga diri, terus apa namanya, segala cara mau dihalalkan untuk dapat uang itu kan bisa terjadi kepada teman-teman yang memang notabene-nya sudah gelap. Ya nggak? Menurut Anda bagaimana? Di lingkungan Anda? Ada, Ya memang begitu. banyak banget. Jadi Banyak sudah banget. sudah kalau kita bicara kemanusiaan sama mereka is fucking bullshit gitu ya. Iya. Itu semua omong kosong ya. Iya. Kok ketawa Anda? Ya udah, cuma bisa ao aja. Jadi kadang-kadang aku juga ada teman yang udah jadi apa ya istilahnya, like hostess. Ya. Nah, udah jadi hostess tapi Ya. dia di depan aku bilangnya cuma Iya. jualan online Ya, atau apa apapun lah, yang ya. penting bukan harga Intinya dirinya yang dijual. ya intinya lu jaga image di depan gua, tapi gua udah tahu siapa lu gitu loh. Akhirnya bermuka 2, 3, 4, 5, 10. Ya, jadi cuma ya udahlah, yang gua tahu Nggak lu baik masalah. sama gua, selesai. Nah, Ya. apapun latar belakangmu nggak Ya. peduli. Tapi ya memang benar, kayak parasit gitu loh. Ya. Makan sesama jenis, beda jenis, Oh. yang penting bisa dimakan. Itu pas di tempat kerja lebih seringnya kadang-kadang kita ketemu orang kitanya sendiri ya. Sama satu bangsa. Selama ini lah. aku kerjanya sama orang-orang Beda. Cina, Oh, orang beda. Negara Thailand, sebelah. ya orang sebelah. Kampung sebelah. Ya, dan mereka lebih fokus kalau sama mereka kerjanya. Udah Oh, kerja udah nggak pulang ngurusin selesai. orang. Iya. Yang penting kerjaanku beres, Iya. kelar. Cuma Kalau kadang-kadang kalau sesama udah Sesama bukan konoha ya. sikut tendang, kalau bisa diracunin gua. Kalau bisa gua diracunin. Terus lu mati, gue yang hidup. Iya, cuma nggak tahu berapa lama lu nanti hidupnya. Biasanya sih gitu. Nah, jadi bayangan buat kalian yang mau di luar ya. Iya, Kalau iya, udah siap-siap aja. kalau masih punya hati nurani hidup di luar ya siap-siap mati ya. Iya. Tapi- Lebih persiapin, nggak usah pakai hati sih, lebih Lah persiapin makanya mental. kalau dia pakai hati mati kan. Iya. Tapi kalau dia jahat, perangaimu berubah karakter, berubah sifat, kemungkinan jiwa survive-mu masih muncul. Nggak harus jahat sih, lebih harus ketegas aja. Kalau jahat itu lebih ke lu sama aja bakal ngebunuh diri lu Loh sendiri. iya, itu kan yang terjadi. Ya. Yang kamu rasain kan itu. Cuman kamu masih bertahan kan. Oke. Kalau kita bicara kamu berbuat jahat sama mereka, pasti jawabanmu kan enggak. Bener nggak? Iya nggak? No, I don't feel that. Iya, kamu nggak akan merasa enggak kan? Tapi kira-kira dari sikut dan gesek dan itu semua, ketika kamu disikut dan digesek, apa yang kamu lakuin? I just try to keep silent and focus with my job. Terserah lah, kalau lu mau sikut-sikut lah. Iya. Yang penting Mau lu ngaduin ke bos gua bekas kepala begini, gua tetap diem. Dan alhamdulillahnya bos gua udah kenal gua dong pastinya. Ini kan anak-anak baru yang baru pada masuk ke gua dong. Mereka kan juga baru part time sama gua dong. Dan tolong mereka jangan disebutin nama ya, aku ngeditnya capek loh ya. I see. Terus mereka kan pada berasumsi udah berapa lama. Sedangkan di saat gue kerja ditanya begitu, gue selalu ngerendah loh. Gue bilangnya gue baru sebulan, gue baru setahun, gue baru 6 iya. bulan. Gue nggak pernah mau ngerasa, oh gue orang lama, lo harus dengerin gue nggak kayak gitu loh. Tapi dengan sendirinya kan mereka selalu cari tahu siapa gue. Ke Tai Kace, ke yang lain-lainnya, ke bos-bos gue dong. Sekitar lah. Nah, ke orang-orang Yang sekitar viral kan, yang udah pernah ketemu sama gue sendiri. Dan setelah mereka tahu, mereka kepanasan sendiri. It's not my business. Ya biar lu tahu sendiri siapa gue kan. Iya. Harapannya Dan seperti itu. gue tuh pernah sampai dihajar 3 orang, yang di mesin, yang dicuci piring, sampai ngaduin ke manajernya Pokoknya juga. mereka bersekongkol lah. Ke manajernya gue difitnah habis-habisan. Betul, Ini gue tuh kerja sambil nangis loh. Gue nggak ngelawan mereka sama sekali. Ah, pernah kamu telepon gue. Nah itu loh. Nah itu nggak lama kan. Sorry, gue nggak tahu ini hukum karma itu kan terjadi. Tiga-tiganya kena di town center. Oke, jadi saya tahu itu. Saya tahu orang yang nyari saya tahu. Saya tahu orang yang nyari saya, orang yang ketemu saya tahu. Karena positive vibes ya. Saya selalu merasa yakin orang yang nyari saya itu orang yang positif. Kalau ataupun dia nggak positif, dia akan pergi dengan sendirinya. Tapi sampai detik ini Anda masih mencari saya kan? Masih nanyain, masih telepon, masih ABCD. Dan hari ini datang. Jadi buat teman-teman semua ya. Tapi ada nggak terakhir ya? Statement lagi ya, statement dari dirimu atau ya sebuah pesan atau hal apa yang ingin
dirimu sampaikan ketika mereka mau overstay itu kisi-kisinya, dan lu mesti bagaimana, diri kita harus seperti apa, bagaimana, bisa nggak kamu ceritain? Terus kira-kira menurutmu menyesal nggak gitu, atau jangan deh mbak kalau nggak berani, kira-kira gimana? Coba kamu Intinya kalau emang keadaan memaksa lu harus overstay, lu harus bener-bener yakin, lu nggak usah overthinking. Terus lu juga jelas tujuan dan misi lu apa. Lu juga harus punya target, lu mau sampai kapan. Tapi ketika lu nggak punya target, lu cuma mau pasrah begitu doang, lu mendingan ya nggak usah, mendingan pulang aja. Terus kalau orang-orang yang terlalu banyak ngeluh, kayak kejauhan, uangnya kecil, kegedean ongkos, mendingan nggak usah. Mending. Iya. Kalau kalian mending jangan. Iya, mending jangan. Jangan mutusin. Kalau orang mau survive itu, lu harus udah tahu setiap keputusan yang lu ambil itu ngandung yang namanya resiko. Dan resikonya enggak. Dan lu nggak usah perhitungin yang namanya resiko, jalanin aja, selesain. Kalau lu siap dengan itu. Kalau lu perhitungin yang namanya resiko, lu nggak bakalan jalan. Benar nggak? Udah nggak apa-apa, ini kan pendapat. Iya. Kita kan mendengarkan pendapat. Kalau lu mikirin takutnya begini, takutnya begitu, lu udah mikirin resiko itu sendiri, mendingan gak usah jalan. Karena di saat gua ada orang yang udah jalanin aja, itu gua jalanin, gua udah nggak mikirin resiko, gua udah bener-bener pasrah. Tapi tahu karena gua punya tujuan. Tahu ada resikonya di situ gitu loh. Resikonya begitu. Nah, iya. Ya tetap kita ambil kan, karena tidak ada pilihan. Ya. Apa boleh buat. Di sisi lain karena gue punya tujuan. Dan tujuan itu yang bikin semangat gue untuk maju tanpa harus mikir yang namanya resiko. Resiko andaikan itu terjadi ya terjadi. Oke. Mantap. Nah, ini kan Anda selamat nih. Pasti ada tips dan triknya nih. Kira-kira apa tips dan triknya ketika Anda selamat dari laler hijau? Sebenarnya gue nggak pernah tahu gue ini bakal selamat atau enggak ya. Nah, tapi secara langsung yang gue rasain, ya itu. Ada warning, ada tanda-tanda. Ada warning. Di sisi lain ya pastinya ada campur tangan yang tak terlihat juga untuk proteksi lu. Ya tipsnya apa kira-kira untuk agar kita terlindungi, terselamatkan? Apa? Lebih kalau untuk pribadi gue lebih fokus ke kerjaan dan benar-benar berdoa sih, udah gitu doang. Nah, ingat sama Cipta ya. Iya, karena kita udah salah nih ya. Iya. Dengan urusan manusia kita salah nih. Kita udah salah. Jangan sampai nyalain urusan dengan Tuhan. Jangan pernah nyalain keadaan, jangan pernah nyalain orang sekitar, jalanin aja. Udah selesai semuanya insya Allah ya. Ya lu bakal selamat sih. Kalau gue yang gue rasain sih selama ini gitu. Jadi selama ini gue dihantem gitu itu, ya mungkin itu juga bentuk Tuhan nyuci dosa gue ya. Sumpah. I know but my mistake. I know I have big mistake before. Jadi Anda sudah sangat-sangat bisa mindfulness ya. Okay. Bisa I give up. Ya, enggak maksud saya ketika saya harus bayar ini semua, ini kan bagian dari di masa lalu saya seperti ini seperti itu dan begini dan begitu kan. Berarti loh, enggak, orang menjadi mindfulness itu tidak semuanya jalannya mulus kan. Ya kan, untuk bisa melihat ke dalam dirinya sendiri, bahkan mengintrospeksi itu enggak selalu harus jalannya itu benar semua. Kadang kita mengambil jalan yang tidak benar dan akhirnya kita ditemukan ketidakbenaran jalan kita itu ternyata membayar segala sesuatu apa yang kita lakukan di masa lalu, kan seperti itu tuh. Nah, tapi saya yakin kok. Sekali lagi saya selalu yakin buat teman-teman semua ya. Ini mbaknya yang sudah cerita, kembali lagi biar kita juga bisa punya perbandingan. Karena bagi saya, siapapun kalian, mau OS, mau paper, mau resmi, mau semuanya, saya tidak melihat kalian atas latar belakang kalian. Tapi yang saya lihat dan saya berteman dengan orang-orang yang mempunyai cara berpikir baik dan benar menurut pandangan saya. Jadi saya berteman dengan orang-orang yang mempunyai cara berpikir ya, yang menurut saya benar, menurut saya. Sekali lagi, karena yang memilih teman kan saya.
Dan saya menganggap orang-orang yang datang ke saya adalah orang-orang yang bisa memahami cara berpikir saya. That's it. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.